tips dan triknya buat lolos SBM, Kak, gimana sih tipsnya biar lolos? Tipsnya, kesimpulan dari yang tadi-tadi menurutku bisa tahu gimana strategi belajar, gimana belajar biar masuk ke kita itu gimana, itu harus tahu dulu. Terus belajarnya harus komitmen, harus konsisten, eh, bisa bisa ngira-ngira mau mau jurusan mana, mau di universitas mana, dan kira-kira bisa masuk atau enggak. Doa yang kenceng, klasik-klasik aja sih kalau menurutku. Tips and triknya yang benar-benar manjur tuh soalnya ya emang itu. Iya ya. Jadi emang di sisi lain harus berusaha, tapi juga di sisi lain harus berdoa ya. Restu orang tua itu harus ya, Kak ya. Bener, dibicarain dulu sama orang tua kalau misal beda pendapat. Nah, Kak Dinda, kan ada tuh Kak ya yang kayak aku pengennya tuh jurusan ini, tapi di sisi lain orang tua nggak boleh, kamu harus milih jurusan ini. Nah, Kak Dinda pernah ngalamin itu nggak sih? Terus gimana sih Pasti, pandangan Kak Dinda gitu loh pasti. soal statement statement yang kayak gitu itu? Eh, aku ngalamin juga kan di SBMPTN kayak gitu. Yang aku mau sama yang dimau orang tua aku itu beda. Kalau caraku kemarin itu, aku ngajak ngobrol orang tua aku. Aku mau dengerin kenapa kok orang tua aku pengen aku di sana. Terus nanti aku jelasin kenapa kok aku pengen di tempat yang aku pengenin. Nah, tinggal diobrolin aja sama orang tua, terus cari gimana jalan tengahnya. Gitu ya Kak ya. Terus kalau milih akuntansi UNESA itu, milih jurusan akuntansi itu emang benar-benar pengen jurusan akuntansi atau emang benar-benar mungkin pendapat dari orang tua, kamu pilih jurusan ini aja gitu. Akuntansi itu pilihannya orang tuaku. Oh, jadi ini menceritakan banget gitu ya. Iya, aku pengennya bukan di rumpun FE Oh, kemarin itu. jadi emang tapi lama-kelamaan bisa menerima lah Kak ya. Hmm, iya, lama-lama ya ya udah berarti emang di sini di FE di ekonomi. Ya, terus Kak Dinda dulunya SMA apa sih Kak? IPS, soalnya aku nggak minat ke bidang saintek. Oh, gitu ya. Jadi emang benar-benar masuk SMA pengen di IPS ya. Iya. Terus ini ada yang tanya nih Kak tadi. Kak, aku dari jurusan ini mewakili teman-teman adik-adik yang pastinya mau ambil jurusan sih Kak. Nih ada ya adikku itu bilang gini. Kak, aku dari SMA IPA. Bisa nggak sih Kak aku masuk ke akuntansi UNESA? Nah, ada juga nggak sih Kak teman-teman Kakak mungkin yang SMA-nya IPA tapi sekarang jadi sekelas sama Kakak gitu loh. Ada nggak sih Kak? Bisa diceritain mungkin? Dari IPA ke akuntansi bisa, Nah bisa ya. banget. Temen sekelasku yang dari IPA banyak, banyak banget. Jadi Jadi emang nggak nggak apa-apa. perlu ya. Gimana Kak? Iya emang nggak apa-apa. Mungkin ya cuma nanti kalian belajar dari dasarnya itu harus ngebut. Gitu ya. Tapi dari apa kuliah di akuntansi Unesa kan dari awal emang bener-bener kayak emang mulai dari awal gitu apa apa udah kan mesti kayak gini Kak mikirnya. Aku kan IPA nih Kak. Terus aku mau masuk akuntansi UNESA, tapi aku dari IPA. Nah, di akuntansi UNESA itu diajarinya emang bener-bener dari awal, emang dari basicnya apa langsung to the point gitu Kak? Sharing Kak Hmm, gitu. dari awal tapi nggak pelan-pelan. Maksudnya kalau di SMA gitu ya, Ya, bab bab
pertama gitu. Belajarnya kan bisa sampai 2 bulan gitu kan. Tapi kalau di UNESA emang dari awal, tapi 1 minggu selesai. Satu pertemuan dah selesai dah. Di pertemuan selanjutnya udah nggak dibahas lagi materi itu. Biasanya gitu. Gitu ya. Jadi emang nggak usah khawatir ya Kak, emang bener-bener dari awal lah ngajarinnya gitu. Nanti tanya ke cuttingnya dong, ke Oh kakak Jessie bisa. ya, Kak Dinda ya bisa mungkin. Ini ada yang tanya Kak dari Kevin underscore Kamara. Warga akuntansi Indonesia menurut kakak seperti apa? Nyaman nggak Kak? Itu ada yang tanya. Mungkin mau ke jurusan akuntansi ya. Mungkin kakaknya ini. Gimana Kak? Ada yang tanya Buat tuh Kak. Kak Kevin underscore Kamara, Ya. warga akuntansi UNESA baik-baik. Apalagi aku paling ngefans tuh sama itu sih ketua Hima akuntansinya. Ya ampun, Gios. Udah ganteng, baik, ramah. Haruslah masuk tuh. Jadi perlu banget Buat ya, Maba harus masuk ke jurusan akuntansi. Pokoknya nggak mau tahu ya. Kalau udah tahu kahimanya gitu. iya, harus selain Kahimanya tuh juga ada yang anak-anak non himanya tuh yang baik-baik tuh juga, semuanya baik-baik, semuanya ramah-ramah, nggak pelit ilmu, diajak diskusi, diajak bahas materi kalau misal belum paham tuh juga selama ngerti materinya pasti pasti mau sharing. Kalau dari lingkungan yang aku ada di Unesa, maksudnya kayak temanku sekelas, terus teman seangkatan, cutting yang aku kenal. Jadi bisa kayak nggak usah khawatir ya kalau semisal dari SMA IPA. Soalnya di akuntansi sendiri tuh bakalan banyak banget yang bantu gitu ya. Dari cutting mungkin bisa minjemin buku gitu ya Kak ya. Ya benar, benar banget, benar banget. Aku minjem buku banyak banget dari cutting. Jadi nggak usah khawatir ya kalau aku tuh takut Kak gini 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 nggak usah khawatir ya Kak ya. Banyak banget sih yang tanya kayak gitu kemarin tuh. Ya, Nah Kak, aku mau tanya lagi nih, gimana sih Kak biar nggak khawatir ngadepin SBMPTN? Pasti banyak banget tuh yang bingung atau bimbang gitu loh Kak. Kan ini udah hamin berapa ya? Udah hamin, mungkin hamin 5 hari SBM, tapi aku masih khawatir. Kayak masih takut gitu loh Kak, aku mau ngadepin SBM nanti. Masih ada pikiran kayak, gimana ya kalau aku nggak masuk SBM? Terus masa iya aku masuk mandiri gitu kan masih banyak banget. Masa iya aku masuk PTS gitu, aku padahal pengennya PTN gitu. Banyak banget pasti yang punya pikiran kayak gitu. Padahal di sisi lain kan semua itu ada jalannya gitu Kak. Gimana Kak cara ngadepinnya? Bisa dikasih tipsnya buat adik-adik. tips yang pertama itu usahanya maksimalin dulu. Maksudnya kalau kalian tahu kalian takut nggak keterima SBMPTN, kalian berarti harus usahanya maksimal banget. Tapi kalau kalian takut nggak keterima SBMPTN, tapi terus males-malesan kan sama aja bohong kan. Gimana mau keterima kalau males-malesan? Terus nanti kalau udah tinggal tinggal doanya aja, tinggal dipasrahin aja. Gimana ya biar nggak takut? Aku juga sering takut sih, tapi biasanya biar aku nggak takut tuh aku nggak mau mikirin. Jadi kayak ya udah jalan Ya gitu aja. udah, ya udah. Siapa tahu kalau Jadi misalnya nanti endingnya nggak keterima, siapa tahu mungkin emang nggak baik buat aku, atau mungkin nanti malah bawa aku ke jalan yang salah. Jadi ya udah. jadi gitu kayak mikirnya. Jadi nggak usah mikir ke gimana, nggak usah netting dulu lah. Pokoknya dia positif dulu. Gitu ya Kak ya. Ya, Nah, aku tuh pernah ya Kak ya ditanyain gini. Kak, sebenarnya boleh nggak sih Kak kebut semalam tuh? Jadi kayak aku sekarang ya, semisal aku 5 hari lagi tuh aku UTBK. Terus
aku tuh belum belajar. Jadi aku emang belajarnya itu H-1 gitu. Gimana sih Kak? Emang kayak kayak gitu tuh bisa efektif gitu buat ngadepin UTBK-nya. Hmm. Gimana Kak? Tanggapan Kak Dindanya? Kalau itu menurutku balik lagi ke orang masing-masing ya kan. Jadi ada fast learner, ada slow learner kan. Buat fast learner itu biasanya mereka bisa cepat nangkep tapi terus gampang lupa. Biasanya mereka tuh cocok di sistem kebut semalam gini soalnya. Tapi ini sistem kebut semalam itu kan kalau mau capek belajar gak sih? Maksudnya Iya. harus nerima segitu banyak informasi dalam waktu yang singkat itu capek banget. Capek bacanya, capek mikirnya, capek Iya. mahaminnya. Jadi kalau misal kalian bisanya belajar kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jangan bergantung di sistem belajar yang kayak gitu. Iya, jadi Kalau kayak bisa kalau bisa belajar kenapa Kak? dari kemarin-kemarin, kenapa harus gebet semalam? Oh gitu ya, bener. Bener tuh Kak, ya. Itu pengalaman dari Kakak Dinda sendiri ya, kalau untuk itu. Ya Kak ya, jadi harus intinya itu harus positive thinking, nggak boleh netting, terus harus benar-benar nyiapin dari jauh-jauh hari. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak apa-apa sih H-1 tetap belajar, tapi jangan semua informasi itu harus diselesaikan di H-1. Kayak gitu ya Kak ya. Saya pasti nggak bisa. Oh, nggak bisa ya kalau Kak. Jadi emang harus jauh-jauh hari ya, biar kalau mendekati hari H jadi lebih semangat gitu. Tapi sebelum iya, bakal lebih semangat kalau hari-hari sebelumnya kalian udah siap. Tapi kalau di hari-hari sebelumnya kalian nggak siap, makin deket ke hari H makin gupuh, makin takut. Hmm, iya ya gitu Kak ya. Nah ini ada yang tanya Kak, Kak mau tanya lagi, sekarang di tiga akuntansi kok nggak ada ya Kak? Padahal sebelumnya kan ada. Nggak tahu. Aku nggak tahu itu kenapa. Itu mungkin keputusannya dari kampus ya Kak ya? Iya, mungkin mau Iya, fokus ngembangin di S1 akuntansinya aja mungkin. ya. Terus kakaknya sendiri kan juga baru angkatan 2019, jadi belum tahu lah ya, belum Hmm, tahu kenapa d iya. tiganya. Sebelumnya berarti belum tahu ya Kak ya, terakhir kapan D3 kayak gitu. Terakhir 2017 kayaknya. Oh, Terakhir iya. D3. Iya kayak gitu ya Kak. So, ada yang tanya lagi nih Kak dari @ata underscore 3,5. Kak, nilai tahun lalu UNESA tertinggi berapa dan terendah berapa? Itu aku nggak tahu juga soalnya aku nggak pernah ngecek. Iya ya Kak. Nggak pernah Terus nggak tahu juga sih dipublikasikan apa nggak ya. kalau untuk kayak gitu itu sistemnya dari PTN-nya sendiri Kak ya. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya Kak ya. Kalau setauku, tapi nggak tahu kalau Ya. ternyata Unesa publikasiin tapi aku nggak lihat. Biasanya tuh yang dipublikasiin tuh nilai tertinggi aja sih. Kalau nilai terendahnya aku nggak pernah lihat dari universitas lain juga aku nggak pernah lihat terendah. Ya, jadi ntar kalau dikasih tahu kan nanti jadi kayak Iya gimana gitu. ngeremehin. Iya, bener-bener. Jadi emang nggak usah sih, nggak perlu juga itu. Cuma mungkin bisa di kayak lihatnya itu lebih ke individu gitu. Jadi kan nggak ada yang menyinggung satu sama lain. Jadi yang tahu juga mahasiswanya itu aja gitu. Iya. Nah, Kak, dulu itu pasti banyak banget kan yang ngecek skor UTBK-nya itu kayak yang takut gitu. Kayak yang nunda-nunda. Hmm. Ada tuh apa yang nunda-nunda kayak aku nggak mau buka takut gini temanku dulu aja terus padahal kan itu lebih memperlambat kita buat tahu gak sih Kak terus memperlambat buat kita nentuin jurusan ke depannya. Nah
Bisa sharing nggak sih Kak Dinda itu dulu gimana? Tipe yang harus cepetan buka, terus bisa dihitung tuh aku harus ke sini. Pak emang lambat kayak dilama-lamain gitu, nunggu temen-temen dulu baru buka gitu atau gimana? Aku langsung buka, soalnya orang tua aku suka nanya-nanya terus masalah nilainya. Jadi aku sering ngecek nilainya udah keluar atau belum. Terus kalau di tahun kemarin itu sebenarnya tuh ada pemberitahuan kalau nilainya tuh nggak boleh dikasih tahu ke orang lain. Cukup kalian aja yang tahu. Tapi masih banyak anak-anak yang nge-share nilainya, terus dibuat dibuat di platform prediksi-prediksi kayak gitu. Padahal dari LTMPT-nya sendiri tuh ngasih tahu kalau nilainya itu buat pribadi aja. Itu sih biasanya yang bikin kita insecure kan, Nah, ngebanding-bandingin nilai itu kan, padahal anjuran dari LTMPT-nya aja nggak usah dibagi-bagi, nggak usah dikasih tahu ke orang lain. cukup kita aja yang tahu ya Kak. Maksudnya cukup eh, yang cukup individunya Yang sama mungkin ngerjain, iya, keluarga yang orang iya gitu. tuanya. Ya mungkin gitu ya. Tuh banyak banget yang tanya Kak tentang gimana sih Kak ngadepinnya gitu. Banyak banget adik-adik yang bingung gitu Kak. Kak aku buka nilai UTBK aku enggak gitu. Tuh aku sendiri juga ngerasain sebenarnya dulu. Nah, aku mau tanya lagi nih, Kak. Nih ada pertanyaan juga nih dari @vivin SFL ini nyambung Kak. Nilai UTBK Kakak dulu berapa ya Kak untuk bisa tembus akuntansi? Nah, nilainya Kakak itu Nih, berapa sih bisa tembus akuntansi? aku gak terlalu inget detailnya berapa, tapi seingatku antara 590 600-an. Aku gak inget berapa pastinya. Sekitaran segitu. Sekitaran segitu Kak ya. Itu Ingat itu tepatnya kalau berapa gitu. pakai itu ya, hitungan yang di rumor-rumor yang ada di Instagram, di Twitter gitu ya. Yang disuruh jumlahin TPA TPS, terus ya yang pokoknya yang rumor-rumor kemarin itulah, kalau pakai itu nilaiku sekitar segitu. Berarti Kakak pernah nggak sih kayak ada tuh yang online ngitungin UTBK terus ngitungin skor UTBK terus disaranin gitu kayak ke jurusan ini mending kamu ke jurusan ini Kak gitu. Nggak ada yang Kak Dindang ikut gak yang kayak gitu? Kan tren banget gak sih Kak itu dulu? Kayak bener-bener Iya, keren kasih banget. uang, ya kayak transfer uang berapa gitu dengan harga segini nanti kamu bakalan Um, diprediksi ke jurusan ini gitu. Kak Dinda pernah nggak hmm, sih ikut aku itu? nggak. Nggak ya? Kalau aku sih nggak. Soalnya pertama ya sayang uangnya. Mending uangnya bisa dibuat beli buku lagi atau buat aku beli makan. Oh Terus, gitu ya. terus hmm, yang mereka saranin itu belum tentu serak di aku kan. Terus daripada nanti aku mikir yang aku jadi insecure, aku jadi takut ngambil jurusan yang aku mau. Jadi mending nggak aja. Terus ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ini juga mewakili adik-adik semua sih. Tuh kayak gini Kak pertanyaannya. Kak gimana sih Kak caranya ngadepin, maksudnya caranya bikin jurusan yang kita ambil itu seneng. Kayak misalkan ada beberapa faktor tuh Kak, kita ngambil jurusan itu karena faktor mungkin keluarga, mungkin ngikut temen, atau mungkin ngikut pacar. Bisa aja kan Kak tuh. Nah, itu gimana sih Kak caranya biar kita itu seneng maksudnya seneng dalam artian aku emang bener-bener seneng ambil jurusan ini. Itu gimana sih Kak? Ini kalau menurutku ya, jangan ikut-ikut. Pertama, jurusan itu jangan Ya, ikut-ikut. ya, Terus jangan ngambil jurusan itu cuma buat gengsi.
Soalnya ya pokoknya jangan buat gengsi-gengsian lah, percuma juga masuk di jurusan bergengsi tapi ternyata kaliannya nggak ada passion di sana. Terus kalau masih bingung nentuin passion, terus suka apa enggak, itu disukainya tuh bisa mulai dari hal-hal kecil sih. Maksudnya kayak kalau di akuntansi kan susah. Ya gitu. Cara suka pertamanya itu biar semangat itu eh suka sama teman-temannya dulu. Maksudnya udah bergaul sama teman-temannya dulu. Nanti kalau kalian suka, kalian akrab sama teman-temannya, kalian nanti pasti rajin kuliah. Walaupun kalian kalau misal dibalik ya, kalian suka banget sama akuntansi, tapi kalian nggak suka sama teman-teman kalian. Datang ke kampus tuh pasti males, soalnya ketemu sama orang-orang yang nggak kalian suka. Sebenarnya dari hal kecil kayak gitu tuh bisa. Terus nanti berlanjut ke siapa tahu kalian suka diskusi gitu. Di kelas, banyak-banyak ikut diskusi. Itu kalau aku sendiri sebenarnya aku nggak suka matematika kan. Dan ketemu beberapa pelajaran matematika yang susah. Itu masih agak susah aku ngadepinnya. Tapi buat matkul lain bisa dibawa enjoy aja.